hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita ketika hidup kita dipenuhi oleh berbagai macam dosa atas maksiat yang kita lakukan di dunia. Tapi tahukah jamaah, ternyata selain ampunan dosa, terdapat berbagai jaminan yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jika kita bertaubat. Apa sajakah itu? Akan kita bahas hari ini di Islam Itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Yeay. oh jamaah. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Ibu-ibu yang ada di studio apa kabar? Yeay. Udah sholat subuh? Sudah. Masya Allah, calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah. Amin. Amin. Tapi kesini udah pamit sama suaminya belum nih? Udah? Gak ninggalin cucian numpuk kan? Enggak ya? Utang numpuk? Enggak ada ya? Semangat banget ngomongin utang bu. Kalau dosa yang numpuk ninggalin gak nih? Bingung. Jamaah gak apa-apa, setiap manusia gak luput dari dosa. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tapi bagaimana caranya supaya dosa kita Allah maafkan dan diubah menjadi pahala? Ada yang tahu caranya? Mau dosanya diubah jadi pahala? Akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Tak ada taubat yang terlambat. Dengan bintang tamu kita ini artis teman saya juga, sempat viral juga, An Angel. Vanessa Angel, tepuk tangan dong. Masya Allah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama-sama Vanessa Angel. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol sama bidadari yang lainnya dulu nih. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah Lulung. Ustazah Lulung boleh nanya-nanya gak sih aku? Oh boleh. Boleh, nanya Ustazah sini, boleh. Ustazah aku mau nanya. Oh aneh maju nih? Iya dong. Oh kalau gitu Ustazah permisi, maju, Vanessa Angel. saya yang duduk. Ini saudara kembar saya loh. Oh ya? Gak percaya. Pantes mirip, alisnya sama ada 2. Ustazah, kita ngomongin masalah dosa tapi gak luput dari yang namanya taubat kan. Betul, betul. Taubat dari maksiat. Tapi ada juga nih, orang yang sudah melakukan taubat tapi masih melakukan maksiat. Itu faktor apa sih Ustazah penyebabnya, boleh tahu gak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Banget. Nah gimana ibu-ibu mau tahu nggak? Mau tahu? Jangan bengong kayak gitu dong. Siap-siap ya dimarahin sama Ustazah Lulung. Ustazah silakan penjelasannya. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Kakak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada tanggal 5 Zulhijjah ini kita masih bisa berkumpul dan mengaji bareng di sini dengan ibu-ibu yang CCM cantik-cantik manja. Alhamdulillah. Dan juga ustadz-ustadz yang GGS, ganteng-ganteng soleh. Alhamdulillah. Kirain serigala. Jangan dong, teriak saudara-saudara. Gitu. Pemirsa Islam Itu Indah dirahmati Allah, ada yang namanya hidup ini pasti banyak berbuat dosa. Nggak ada yang manusia itu nggak berdosa, pasti kita punya semua dosa. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ada yang sengaja, nggak disengaja. Sekarang saya mau tanya sama bunda-bunda solihah. Di sini coba tunjuk tangan yang merasa nggak punya dosa. Coba tunjuk tangan yang merasa banyak dosa. Semua kita banyak dosa, subhanallah, berarti kita harus banyak-banyak ingat kepada Allah. Masalahnya kita ini banyak yang sering taubat, tapi ternyata sering bertobat tapi juga suka maksiat. Apa sih sebabnya sehingga orang itu udah tobat tapi masih berbuat maksiat? Padahal dia udah Yang pertama, tidak peduli pada hari akhirat. Dia yakin bahwa hidupnya itu lama, dia pikir gak ada kematian, gak ada akhirat. Padahal dalam Al-Baqarah dinyatakan, ya, allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Harusnya mereka tuh percaya dengan Al-Qur'an, percaya dengan kitab yang terdahulu, dan dia harus yakin dengan kehidupan akhirat. Orang yang maksiat lagi biasanya kagak ingat akhirat.
Dia nggak kenal tuh sama malaikat mungkar nakir, rokib atid segala macem. Ya kan? Yang dia tahu pokoknya nikmat bermaksiat. Nauzubillahimin. Yang kedua, terlalu menyepelekan dosa. Ah, Allah Maha Pengampun ini. Ah, Allah Maha Penyayang ini. Innallaha ghafurur rahim. Tergampang abis maksiat gue bertobat. Gampil. Iya kalau dia bertobat dalam keadaan panjang usia. Kalau nyawa di kerongkongan bagaimana? Udah kan baru bertobat. Nauzubillahimin. Jadi ketika orang menyepelekan dosa itu kata hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis dari Sahal bin Sa'din, jangan sepelekan dosa-dosa kecil. Muhkaratuz dzunub atau muhkiratuz dzunub. Kenapa? Dosa kecil itu bagaikan kayu bakar. Dikumpulin satu-satu. Jadi nggak api yang besar. Ini kita mau bikin api unggun, ibu-ibu megang kayu satu-satu. Pikiran kita cuma satu kayu ini. Tapi kalau dikumpulin gimana? Banyak gak? Banyak gak? Makanya jangan berbuat dosa. Tapi dosa kita banyak ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, malu, kita malu, astagfirullahaladzim. Dan yang ketiga, kita itu kenapa banyak sekali orang yang udah tobat, kemudian maksiat lagi karena dia nggak ingat mati. Nggak ingat yang namanya akhirat, nggak ingat mati, nggak ingat sakaratul maut. Nauzubillahimin zalik. Dia nggak ingat bahwa kita tuh semuanya akan merasakan mati. Ibu udah pernah ngerasain mati belum? Mau mati nggak? Mau nggak mau pasti mati. Walal akhiratu, ya kan, bahwasanya akhirat itu adalah al-ula, lebih utama. Jadi kalau kata lagunya nih, lagunya apa kata lagunya? Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat, ingat-ingat sobat, ucaplah akhirat. Salah. Ingat-ingatlah astagfirullahalazim. Kalau nggak salah namanya Lulung, kalau nggak salah tuh namanya Wali. Kalau kita salah Lulung namanya. Kan gitu? Ngeles aja Kalau saja. misalnya gue sore bagus, gue jadi penyanyi. Kan kita kan kagak di sini ya enggak. Jadi pemirsa Islam itu indah, marilah kalau kita taubat itu benar-benar taubat, taubatan nasuha. Karena Allah sangat-sangat senang menerima taubat hambanya. Ketika kita berbuat dosa, Allah tuh senang melihat taubat kita, lebih senang daripada seorang yang kehilangan bekalnya ketika di padang Sahara. Dia bawa bekal yang banyak, makanannya hilang, semuanya hilang, dia sedih, balik lagi tuh. Maka dia saking girang dia bilang, ya Allah, dia bilang gitu, ana robbuka wa anta abdi. Saking girangnya, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Padahal Allah senang dengan taubat seseorang. Allah gitu. senang dengan taubat seseorang Benar, ya. senang Allah aja banget. senang, makanya kita karena nggak inget dosa, nggak inget akhirat, makanya udah tobat, kadang maksiat lagi. Tobat maksiat, tomat ya. Tobat Tobat, kumat. ya Allah benar-benar tobat maksiat ya. Iya, tobat Masya Allah, maksiat. jazakillah khair Ustazah. Wa'iyyakum. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya ya. Amin ya Allah. Terima Kita pamit kasih. dulu ya. Hati-hati di Tadi jalan. pengen nyanyi Iya, tadinya. nanti lanjut lagi nyanyinya. Suaranya jelek banget ya. Enggak, bagus. Bagus ya Ustaz Kavi ya. Bagus. Masya Allah. Jamaah. Yeay. Sekarang saya mau nanya sama bintang tamu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Angel yang ditanya. Tapi Iya, Angel Angel semua loh. yang ada di sini. Angel. Sehat ya, Masya Allah. Angel mau nanya-nanya boleh ya? Boleh, boleh. Ini kamu kan pernah dapat ujian, pernah bisa dibilang tinggallah di dalam tahanan. Oh sama, saya juga pernah seperti itu, tinggal dalam tahanan. Tahanan cintanya Fairuz. Asik. Angel, ketika dalam masa tahanan itu apa yang kamu rasain sebenarnya? Yang aku rasain sih pasti sedih ya. Perasaannya sedih, campur aduk gitu. Terus merasa sendiri di sana. Karena kan cobaan yang kemarin aku hadapi itu berat banget ya gitu. Dan aku rasa semua orang pasti, gak cuma aku ya, semua Ya. orang pasti yang mengalami kejadian kayak kemarin juga pasti bakalan merasa seperti itu. Pastilah gitu. ya, Iya. namanya juga ujian dari Allah ya. Jadi yang aku rasain sih merasa sendiri aja sih. Tapi Merasa sendiri. ya tapi hikmahnya aku jadi bisa lebih dekat sama Allah karena aku rajin ibadah. di Oh sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus sahabat ini, apa kepikiran buat tobat pada saat itu? Kepikiran. Kepikiran, Iya, pasti ya. Karena pastilah. ketika kita dekat sama Allah pasti akan ada jalan-jalan atau pikiran untuk melakukan seperti itu Betul. ya. Ceritain sedikit dong sama jamaah, mungkin apa aja sih yang ada di dalam sana gitu. Makan sehari.
Makanan normal sehari 3 kali. Cuman ya pasti beda ya sama makanan di Beda ya? luar. Enggak makan rendang. Kalau tahanan cinta kan makan mulu bawaannya. Heeh. Ya makanannya di sana ada namanya nasi cadong. Jadi nasi cadong itu artinya nasi jatah dari pemerintah untuk para napi. Nasi catong. Cadong. Sebutannya nasi cadong. Oh, Gitu. yang paling sering kamu pikir ketika di dalam sana tuh apa? Eh, yang paling sering Ayo. kepikiran sih mamaku. Mama. Iya. Oh, sekarang ucapin sama mama yang ada di sebelah kamu. Mamaku kangen aja sih selalu kepikiran mama gitu. Terus curhatnya sama siapa? Sama Allah. Sama Allah lah curhatnya, sama siapa lagi. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong untuk Vanessa Angel. Mas Sony, Semangat, kenapa? saya juga kekurung nih, Dari apa? kekurung dalam kesendirian. Modus nih modus. Gak apa-apa, bagus kodenya hari ini. Semoga dapat jodoh ya Ustadz ya. Amin. Vanessa, pernah dengar yang namanya tobat sambal nggak? Aduh, apa tuh? Tobat sambal, kalau kita makan sambal kan, udah putus abis aku gak mau makan sambal lagi. Tapi biasanya masih makan lagi. Berarti tobat, udah tobat, ngelakuin kesalahan lagi, mau lagi tobat lagi. Pernah dengar kayak gitu gak? Sering terjadi di kota-kota besar ya. Sering gitu terjadi. Ya. Menurut kamu gimana? Ya sebenarnya kalau menurut aku taubat itu memang mesti benar-benar dari dalam hati gitu, bukan mengikuti zaman atau mengikuti teman-teman. Jadi benar-benar harus dari dalam hati karena kalau misalnya cuman ngikutin zaman atau misalnya kayak cuman taubat biar diampuni dosanya ya pasti kejadian lagi gitu. Itu sebabnya akan kita bahas pagi hari ini jamaah. Boleh tepuk tangannya untuk Angel, makasih. Masya Allah. Vanessa ada yang mau ditanyain gak? Mumpung lagi ada di Islam itu Indah. Ada deh mau deh ditanyain. Oke, mau nanya apa? Silakan. Sebenarnya kalau misalnya taubat itu taubatan nasuha ya namanya ya Ustadz ya. Taubatan nasuha, betul. Kalau taubatan nasuha itu gimana sih caranya gitu yang benar untuk taubatan nasuha. Terus apa aja yang Allah janjikan kalau memang umatnya itu mau benar-benar bertaubatan nasuha. Masya Allah, bagus banget pertanyaannya. Kalau gitu akan dijawab sama Ustadz Bendri melalui tausiahnya. Silakan Ustadz. Masya Allah. Pamit dulu nih, pamit jadinya. Mau kemana Pak Ustadz pamit? Pamit dari situ kemari. Kemana-mana kan kita pamit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalam ala rasulillah wala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio yang merah putih nih sebelah kanan saya. Alhamdulillah Masya Allah tinggal dikerek doang nih Bu kata orang. Tapi bener ya ini udah bulan Agustus. Tapi ya, yang penting diingat juga ini juga bulan Zulhijjah. Jangan sampai di 10 hari terakhir ini lalai dan rugi. Ya, termasuk di ini awal. kesempatan terbaik kita bulan ini perbanyak tobat. Karena inilah bulan yang salah satunya Allah bukakan juga berbagai macam keutamaan-keutamaan. Ya, dengan perbanyak amal soleh dan itu juga yang sekarang hari ini kita kenapa? Kita perbanyak tobat sebab sejatinya banyak sekali yang Allah janjikan. Bagi yang sungguh-sungguh tobat, bukan tobat sambal tadi. Ya, yang tobat kagak lagi, besok nambah 2 piring sambelnya. Ya. Malah pengen lagi, tapi yang diharapkan adalah tobat yang benar-benar taubatan nasuha. Benar-benar ninggalin. Segala daya upaya ninggalin itu apa yang akan apa yang dapat diberikan atau diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang bertobat banyak. Yang pertama adalah Allah pasti akan menjanjikan yang namanya kehidupan yang baik. Atau yang pertama adalah mendapatkan dulu surga. Dalam surah At-Tahrim ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Disebutkan hai orang beriman bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, benar-benar tobat. Ya, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni dan menghapuskan dosa-dosamu, semuanya dihapuskan dan yang paling penting dimasukkan ke dalam surga. Kalau kita udah diampuni, bersih. Dan surga itu hanya menerima yang bersih-bersih. Yang masih kotor-kotor nih Bu, direndam dulu di neraka. Ya, ada laundry yang terbaik nanti sana tuh.
mau di laundry neraka. Ya, makanya sebelum jangan sampai kita di laundry di neraka, dari sekarang perbanyak taubat. Sehingga benar-benar bersih langsung ya, kayak pos kilat, nyampe langsung. Dan itu salah satu keutamaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertobat. Yang paling penting adalah dia akan mendapatkan yang namanya kebaikan-kebaikan itu. Yang kedua, orang yang bertobat di jalan Allah, sungguh-sungguh dia akan mendapatkan yang namanya kebaikan, rizkinya berlimpah. Ya, yang selama ini mungkin karena penghalang rizki itu salah satunya dosa, Bu. Allah sudah berikan tapi dihalangi ada tabirnya dosa. Makanya kalau kita mungkin ingin mendapatkan rizki yang banyak, jangan sepelekan setiap hari, perbanyak istighfar. Pernah suatu hari Imam Hasan Al-Basri didatangi seseorang yang disebutkan bagaimana dia mengeluhkan rizkinya yang seret. Sampai akhirnya kata Imam Hasan Al-Basri, cukup perbanyak istighfar. Apa Bu? Perbanyak istighfar. Datang lagi, maaf Hasan Al-Basri, Syekh saya ini gak punya anak. Udah bertahun-tahun nikah, anak gak ada, gimana solusinya? Perbanyak istighfar. Ada lagi yang kebunnya itu kering, tandus, gak ada segala hal yang diharapkan. Apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar. Sampai istrinya heran, kenapa solusinya selalu istighfar, istighfar. Ya, maka dijawab dengan mengutip surat Nuh ayat 10 sampai 11 dan 12. Yang disebutkan, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursilis sama alaikum midrara. Ya, wa yamdibkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah dalam Al-Quran ketika menceritakan Nuh berkata, minta ampunlah kepada Allah. Ya, dengan sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, apa yang terjadi? Yursilis sama alaikum mirrara, akan diturunkan hujan di langit. Ya, yang selama ini kering, tandus, kita ini udah berapa kali-kali nih, udah berapa bulan nih negeri ini keringan. Ya, di rumah sampai kita nggak dapat namanya air, tambah mati lampu lagi, aduh. Udah airnya kering, gak ada mati lampu. Ini jangan dilihat dari sekedar, ini kesalahan PLN, ini kesalahan maaf. Kita kalau ngelihat kesalahan mulu nih, orang lain gak mengevaluasi, kita harus justru menjadi orang rugi. Apapun semua dalam kehendak Allah. Keringnya air, mati lampu, semua bisa jadi atas dosa kita. Perbanyak istighfar. Yang kedua adalah tadi, diberikan yang namanya tadi, yaitu ditambah anak. Ya, ditambahkan anak dan harta. Anak yang belum ada nanti akan lahir ketika seorang itu banyak istighfar. Yang kedua adalah diberikannya harta. Yang tadinya rizkinya seret akan berlimpah. Dan yang berikutnya tadi disebutkan akan diberikan kepadanya kebun-kebun dan mengalir sungai-sungai di dalamnya bagi orang-orang yang mungkin bisnisnya seret dan sebagainya, rizkinya lancar kayak aliran sungai. Masya Allah, jadi kalau kita bertobat selain dosa kita diampuni, kita akan mendapat rezeki yang berlimpah. Betul. Karena dosa itu penghalang dari rezeki itu ya Betul, Ustaz ya? dosa adalah penghalang dari rezeki, itulah kenapa orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, mudah-mudahan rezekinya setelah itu ngalir deres. Ya, sampai ATM-nya jebol nggak nampung lagi. Amin, ya Ya. Rabbal Alamin. Ya, insya Allah. Jazakallah khair Ustaz Bendri. Jamaah. Yeay. Mau lanjut lagi tausiahnya? Mau Nanti dong. ya, nanti kita juga akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Jadi beneran mau lanjut lagi tausiahnya nih? Kurang semangat mau lanjut lagi nggak? Ada. Nah gitu dong, kalau gitu saya mau tanya lagi Ustadz Bendri. Ada taubat itu ada batasan waktunya nggak sih Ustadz? Berbicara tentang Ya. batasan waktu ini kayak pendaftaran kayaknya. Jadi ada batasan waktunya? Nah, ntar kita Oh, akan kita bahas nanti ya. Iya. Oh, Masya Allah. Nanti akan kita bahas jamaah setelah kita saksikan penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Allah membentangkan tangannya, menerima taubat hambanya, diberi waktu siang dan malam untuk menghapus dosa-dosanya. Hingga sang mentari tak lagi terbit dari timur, Allah membentangkan tangannya, menerima taubat hambanya, diberi waktu siang dan malam
membentangkan tangannya, menerima taubat hambanya, diberi waktu siang dan malam untuk menghapus dosa-dosanya.